KPU itu ada pimpinannya, ada 5 orang dan 1 sekretaris. Yang juga salam dari ketua, karena hari ini ketua KPU Bang Irawan Indrajaya sedang ada agenda di luar dengan salah satu anggota dewan dari KPU RI itu program kan, ternyata dari Kementerian Pendidikan pun menyambut dengan baik, karena mungkin sama-sama kami satu persepsi bahwa siswa SMA, SMK itu merupakan tonggak demokrasi, begitu. Nanti ada sedikit materi yang bisa saya sampaikan untuk bekal adik-adik. Nggak banyak sih, cuman sedikit, tapi mudah-mudahan nanti bermanfaat. Nanti selanjutnya kita bisa tanya jawab. Oke, nama saya Siti Marfuah Darujati, gelarnya aja SPD, guru. Ya, saya biasa dipanggil Titi karena anak terakhir nggak punya adik lagi. Nah, kalau ada yang bilang katanya Titi dari mana? Dari Siti dan Darujati, bukan. Karena saya anak terakhir, sudah titik, nggak ada koma lagi di tingkat kecamatan dan desa. Itu ada PPK, ada PPS, dan KPPS, sampai ke bawah itu KPPS. Nah, itu nanti bagian saya semua. Kemudian selanjutnya saya di Sosdiklik Parmas juga. Jadi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Nah, itu bagian saya semua. Jadi dari SMA PGRI dari tahun 2004 sampai 2017 kemarin. Kemudian di SMK PGRI 1 Terbanggi Besar. Saya ngajarnya juga hanya, kemudian ngajar juga di SMK Muhammadiyah 1 Terbanggi Besar di sini. Selanjutnya saya ikut rekrutmen anggota KPU yang tadi ketua divisi teknis yang lagi jalan keluar. Jadi ada 2 kepala, badannya 1, badannya Kasubag teknis. Nah, tapi saya punya 2 badan. Yang satu lagi nih tadi Mbak Amel yang barusan masuk. Nah, itu dia divisi di Kasubag Hukum dan SDM. Sebenarnya materi ini lebih ke adik-adik ya, lebih ke adik-adik. Nah, kalau pada tahun 2020 kemarin kita tidak menyebutnya pilkada, tapi pemilihan serentak kepala daerah, gitu. Tapi umumnya disebut dengan pilkada. Nah, itu dipilih juga secara langsung oleh penduduk. Nah, selanjutnya ada pilpres. Pilpres ini memilih presiden dan wakil presiden. Juga dipilih secara langsung. Kemudian ada pileg. Nah, pileg ini memilih anggota DPRD kabupaten, kemudian DPRD provinsi, DPR RI, dan DPD RI. Nah, yang kemarin adik-adik sudah memilih kepala daerah ya? Ada yang sudah memilih? Belum punya KTP. Jadi nanti jangan lupa sampai rumah bilang bapak ibunya, saya mau KTP. Ya, saya mau buat KTP. Atau yang disampaikan Mas Ade tadi bisa juga. Jadi dari sekolah bersurat ke Disduk Capil meminta untuk dilakukan perekaman KTP di sekolah. Jadi nanti adik-adik di sekolah sudah punya KTP semua yang usia 17 tahun. Nah, jadi besok bisa masuk ke DPT. Nanti kalau Mas Ade masih ada waktu, nanti bisa tanya Mas Ade. Nanti ada link khusus untuk mengecek bahwa sudah terdaftarkah adik-adik atau bapak ibu semua ini di DPT, daftar pemilih tetap, gitu. Nah, selanjutnya pemilih pemula. Nah, ini adik-adik nih. Pemilih pemula itu siapa? Pemilih pemula itu mereka yang berusia 17 tahun atau sudah menikah sampai berapa tahun pemula? 21 tahun. Kalau di atas 21 tahun apa namanya? Apa? Gen Z katanya. Apa Gen Z?
namanya Gen Z, karena kalau guru matematika biasanya nggak boleh ganti-ganti. Izin menjawab ya Ibu, Gen Z atau generasi Z adalah remaja yang lahir pada tahun 2001 ke atas. Itu disebut dengan generasi Z kalau tidak salah. Ya. Dari 2011 ke atas. 2000, ya dari 10 sampai 24 tahun itu disebut Gen Z. Jadi adik-adik ini masuk ke Gen Z, ya. Selanjutnya ada Gen milenial atau generasi milenial, Gen Y. Itu berusia dari 26 tahun sampai 41 tahun. Ya, kalau saya ini masuk ke yang atas itu. Limit tapi. Saya masuk yang atas tapi limit. Enggak. Ada yang nggak punya media sosial? Nggak ada ya? Semua punya. Bapak-bapak, ibu-ibu ini aja yang katanya nggak ada gennya lagi, semua punya media sosial. Karena wajib punya, harus banget punya. Ya, apa sih peran media sosial itu dalam demokrasi? Ada yang bisa jawab? Untuk demokrasi, yang pertama itu bisa untuk publikasi. Nah, disitu kan rakyat-rakyat yang punya media sosial itu pasti bisa tahu bagaimana cara pemilihan umum demokrasi di Indonesia, sehingga media sosial itu perannya banyak. Terus juga bisa untuk digitalisasi, sehingga dengan adanya media sosial ini masyarakat luas itu bisa tahu apa itu demokrasi, bagaimana tata caranya, dan lain-lainnya. Sekian, terima kasih. Eva Adistia, pinter banget loh, kasih tepuk tangan dulu. Pinter banget loh. Dari sini minimal ya cerita sama orang tuanya, ya kan? Itu tanda-tandanya kalian itu masih bergejolak dan punya semangat. Minimal memberitahu orang tuanya, adiknya, kerabatnya, kemudian besok ketemu temannya di sekolah juga cerita sama temannya di sekolah. Jadi menyampaikan apa ya, informasi yang didapatkan, ya. Jadi nanti saya pesan adik-adik, kalian sebagai tonggak demokrasi, nanti minta tolong disampaikan ke keluarganya, pilihnya, jangan sampai ada menyia-nyiakan hak pilihnya, sangat merugi gitu. Nah, selanjutnya merasa ingin tahu. Nah, nanti pulang dari sini, nanti tadi dicatat nggak nomor HP saya? Nanti saya buka lagi. Pulang dari sini besok atau lusa, kalian pasti penasaran, pengen tanya lagi lebih dalam lagi tentang demokrasi. Nanti kalian bisa hubungi nomor telepon saya, atau rajin-rajin buka media sosialnya KPU Lampung Tengah yang ada di bawah ini. Nah, ini silahkan dicatat. Ini media sosialnya KPU Lampung Tengah. Oh, ada lagi satu, TikToknya belum. Mana Mbak Firda? TikToknya belum masuk ke sini. Ada TikTok juga loh KPU Lampung Tengah. Ya, jangan hanya anak-anak ABG dan Gen Z aja yang punya TikTok. Kita juga punya TikTok. Ya. Nah ini peran strategis pemilih pemula yang seperti yang saya sampaikan tadi. Karena adik-adik semua punya media sosial. Nah, peran pentingnya itu menepis berita hoax. Jadi, kalau ada berita hoax yang beredar di media sosial, silahkan kalian konfirmasi dengan membuka web KPU dan sebagainya tadi, atau kalian menghubungi KPU upload berita baiknya, begitu. Jadi, untuk menepis berita hoax tentang demokrasi. Kemudian nih, sebagai garda terdepan. Nah, kan banyak nih di dunia maya itu, banyak banget. Biasanya kalau ada calon-calon legislatif dan sebagainya, calon kepala daerah dan sebagainya, itu saling serang. Ya, saling serang itu di media sosial. Nah, di situ biasanya ada yang dibawa-bawa nih, KPU-nya dibawa-bawa.
biasanya gitu. Tugas adik-adik semua ini. Oh nggak benar itu berita yang itu. Saya sudah konfirmasi ke KPU Lampung Tengah. Gitu ya. Itu nanti tugas adik-adik. Semua siswa-siswi SMA 1 Bangunrejo itu punya hak yang sama ya untuk menepis berita hoax, kemudian menghadang serbuan konten negatif di dunia maya. Nah ini nanti punya hak semua. Jadi nanti adik-adik pulang dari sini tolong disampaikan ke teman-temannya di sekolahan. Nah ini yang tadi saya bilang, menyebarkan konten mendidik. Jadi setelah kalian belajar dari sini, sebarkan ya, biar nanti yang lain penasaran, loh kok kamu udah sampai KPU Lampung Tengah gitu. Besok saya juga lah mau ke sana, boleh. Nah nanti setelah dari sini, seandainya pun kami diundang ke SMA Negeri 1 Bangunrejo, kami siap, insya Allah siap. Yang penting nggak pas ada kegiatan juga seperti kemarin. Saya nggak bisa gitu karena ada kegiatan. Kebetulan hari ini saya izin dulu nggak ikut verifikasi faktual keliling karena saya punya janji dengan Bapak Ibu guru dan adik-adik semuanya. Besok pagi saya berangkat ke Kendari, ke Sulawesi sampai hari Jumat. Nah, jadi nanti konfirmasi dulu seandainya mau undang atau nanti bisa diwakilkan sama teman-teman yang lain gitu. Nah ini kemudian menjadi agen perubahan dalam membangun nasionalisme generasi muda. Biasanya anak muda zaman saya dulu, zaman saya yang umurnya sudah limit di generasi milenial tadi, mereka itu berpikir untuk apa milih gitu loh, untuk apa milih segala, nggak ngaruh-ngaruh sama saya gitu bahasanya. Mau presidennya siapa, nggak ngaruh sama saya, tetap aja saya jadi anak guru gitu. Itu kalau saya anak guru. Kalau teman-teman saya tetap aja saya anak tukang becak gitulah istilahnya ya. Jadi mereka itu belum terbuka pandangannya. Jadi mudah-mudahan kalau adik-adik karena sudah hidup di zaman milenial itu sudah berubah pandangannya tentang demokrasi, apalagi dengan sekarang adanya pendidikan demokrasi. Memang itu di beberapa sekolah sama program penggeraknya demokrasi ya. Nah, selanjutnya nih, tidak hanya sebagai follower tetapi menjadi trendsetter ya. Tidak hanya mengikuti tren tetapi menjadi trendsetter, pencetus ide utamanya ya. Nanti ini anak muda banget ini. Kalau misalnya gini aja nih, kalau dulu zaman saya, selanjutnya penyusunan PKPU yang keluarnya tuh bertahap. Jadi untuk sosialisasi pun belum keluar PKPU kapan. Susunan daftar pemilih seperti yang tadi Mas Adi sampaikan, ini tahapan pemutahiran data ini berjalan terus, walaupun nggak ada tahapan pemutahiran data ini terus berjalan. Jadi setiap bulan itu kami koordinasi dengan lanjutan. Nih, nanti sampai akhir 21 Juni 2023. Nah, selanjutnya pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Nih, tanggal 29 Juli 2022 sampai 13 Desember 2022. Jadi masih sedang berlanjut sampai sekarang. Jadi tahapannya masih pendaftaran dan verifikasi. Yang sekarang sedang berjalan yaitu verifikasi faktual. Jadi kalau kemarin verifikasi administrasi sudah lolos, dilanjutkan dengan verifikasi faktual. Jadi ini ada, makanya ini kan teman-teman lagi pada jalan ke partai politik untuk verifikasi. Gitu. Selanjutnya penetapan peserta pemilu. Ini belum tahapannya, nanti tanggal
2022. Nanti yang selesai verifikasi, jika sudah semuanya memenuhi syarat, akan ditetapkan menjadi peserta pemilu. Nah, selanjutnya tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Ini tanggal 14 Oktober sampai 9 Februari 2023. Selanjutnya pencalonan. Pencalonan DPRD RI pada tanggal 6 Desember 2022 sampai 25 November 2023. Ini untuk DPR RI-nya. DPD RI. Kemudian untuk DPR RI-nya, DPR RI, kemudian provinsi dan kabupaten kota, itu tanggal 24 April sampai 25 November 2023. Jadi masih tahun depan. Jadi dari 24 April sampai 25 November 2023. Karena tahapan ini panjang nih kita, dari 2022 sampai nanti pemilihan di 2024. Jadi panjang tahapannya. Selanjutnya presiden dan wakil presiden itu pada tanggal 19 Oktober sampai 25 November 2023. Ada yang mau jadi presiden, adik-adik? Ada. Cita-cita mulia, keren. Mudah-mudahan cita-citanya berhasil. Nah, selanjutnya masa kampanye pemilu itu nanti di tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024, karena nanti pemilu ya akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Ada masa tenang. Masa tenang itu nggak boleh kampanye, jadi semua baliho turun, semua poster turun, nggak boleh lagi ada calon ini ngumpulin orang untuk kampanye dan sebagainya. Masa tenang, tapi nanti para calon. Selanjutnya pemungutan dan penghitungan suara. Nah, pemungutan suara ini tadi yang saya bilang tanggal 14 Februari 2024. Jadi nanti adik-adik gandeng pasangannya, pacarnya, sejak pemilihan sampai 1 hari setelahnya. Jadi tanggal 15 Februari 2024. Nah, selanjutnya dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 15 Februari sampai 20 Maret 2024. Karena rekapitulasi ini dilakukan kan di di kabupaten, selanjutnya di tingkat provinsi, selanjutnya dibawa ke pusat, gitu. Jadi makanya panjang ya. Ada 5 hari waktunya untuk rekapitulasinya. Nah, setelah direkap kemudian ditetapkan. Nah, ini jika tidak terdapat permohonan PHP. Nanti kalau ada gugatan itu paling lambat 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari MK, Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi kalau ini ada nih ya, perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden. PHP itu perselisihan hasil perhitungan suara. Gitu. Nanti kalau ada gugatan, ya nggak jadi ditetapkan, tapi diselesaikan dulu sengketanya di Mahkamah Konstitusi. Gitu tahapannya. Itu kalau tidak ada permohonan. Kalau ada permohonannya ini. Nah, ini ditetapkan penetapan hasil pemilu. Sama ini juga, jika tidak terdapat permohonan, dia bisa langsung ditetapkan. Tetapi kalau ada permohonan, ini diselesaikan dulu permohonannya sampai dengan selesai.
seperti tadi. Jadi semua tahapan penetapan itu sama. Nah, selanjutnya setelah ditetapkan itu pengucapan sumpah atau janji. Semua sama ini. Itu DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi, kemudian DPR RI dan DPD RI itu pada tanggal 1 Oktober 2024 pengucapan sumpahnya. Presiden di 20 Oktober 2024. Nah, ini PKPU-nya. Kita lihatin aja. Nah, ini siapa sih yang punya hak pilih? Ini kalau ujian, kalau saya gurunya saya keluarin pasti. Ini yang pertama keluar ini soalnya. Siapa sih yang punya hak pilih? Nah, ini warga WNI genap berusia 17 tahun, adik-adik udah punya ya, sedang dicabut hak pilihnya. Nah, kenapa? Pelanggaran. Ya. Jadi kalau dicabut hak pilihnya itu biasanya dia sedang kasus politik dan hukum ya. Jadi ada kan syaratnya berpolitik itu tidak boleh menjalankan hukuman atau dipidana selama 5 tahun. Nah, itu dicabut hak pilih. Nah, ini selanjutnya ya, berdomisili di daerah pemilihan paling kurang 6 bulan sebelum disahkannya DPS. Apa DPS? Daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan KTP atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang. Jadi kalau pindah rumah dari Bandarjaya misalnya ke Bangunrejo belum ada 6 bulan, dia nggak bisa milih di sana karena masih terdaftar di Bandarjaya gitu. Nah, tapi setelah 6 bulan baru dia punya hak pilih di Bangunrejo. Itu pun terjadi pada saya dulu. Saya pernah ngalamin ini saya. Jadi dari Poncowati saya pindah ke Adijaya, walaupun cuma sebelahan kampung. Saya belum punya hak pilih karena saya pindah waktu itu pemilihan legislatif kalau nggak salah. Nah, saya punya hak pilih di sana di Poncowati. Setelah saya menikah, ada pemilihan presiden, baru saya punya hak pilih di Adijaya gitu. Ini terjadi di saya. Selanjutnya tidak sedang menjadi anggota TNI atau Polri. Ya, kalau TNI atau Polri tidak boleh memilih. Nah, itu kira-kira itulah yang ada di TPS gitu. Jadi nanti ada petugas KPPS, kemudian nanti ada DPT-nya, nih ada DPT-nya. Jadi kalau nggak ada DPT ini nggak bisa milih. Gimana mau milih nggak ada daftar hadir? Guru kalau mau ngajar ke kelas nggak bawa absen, nggak tahu muridnya. Nanti ada yang nyelip satu, bawa temennya dari luar, kan nggak ngerti. Jadi harus ada DPT-nya dulu, ya. Kemudian membawa formulir C6 atau surat panggilan. Nah, ini. Kemudian wajib membawa EKTP. Ini. Kalau yang kemarin itu ini nggak kita pakai. Surat keterangan ini nggak kita pakai kalau yang kemarin. Karena dari PKPU-nya turun, juknisnya turun, ini nggak bisa dari surat keterangan ini. Harus EKTP, gitu yang dibawa. Nah, selanjutnya ini kalau terdaftar di DPT, membawa formulir A5. Ini untuk yang pindah memilih. Siapa yang bisa pindah memilih? Supir ya. Saya bisa pindah milih. Kalau saya lagi monitoring,
saya lagi monitoring, misalnya saya monitoringnya ke Truk Sanunyai, nah itu saya bawa A5 ini, jadi saya pindah memilih ke sana, tapi tetap bawa KTP. Nah kemudian ini apa? DPTB, daftar pemilih tambahan, ini nggak dapat C6, jadi nggak dapat panggilan, dia bisa memilih di TPS tempatnya tinggal dengan membawa EKTP, tapi di atas jam 12 gitu. Jadi kayak kemarin saya dari pemilihan kepala desa kan kemarin, sempat saya marah-marah sama petugasnya karena yang dapat C6 ini kalah sama ini. Jadi yang nggak bawa panggilan itu boleh masuk duluan. Nah saya ini bawa C6, suruh ngantri di belakang. Nah, saya maju ke depan, Mas. Itu tadi bawa C6 nggak? Apa C6 Bu? Masnya petugas loh, kok nggak tahu C6? Panggilan Mas, saya bilang. Oh enggak Bu, dia mau kerja, saya juga mau kerja. Kata yang nggak bawa itu, ya saya tuh kerjanya pagi loh Bu, sama saya juga kerjanya pagi. Nanti dibaca lagi aturannya Mas. Yang bawa C6 itu dilayani dari jam 7.30 sampai jam 12. Yang nggak bawa C6 dilayani dari jam 12 sampai jam 1, atau kalau sudah nggak ada lagi yang datang, yang bawa C6 boleh dilayani gitu. Jadi nanti kalau adik-adik semua diminta jadi KPPS, jangan ditolak ya, jangan ditolak kalau ada yang minta jadi KPPS. Nah itu nanti apa ya namanya, pintu gerbang utamanya pemilu itu ya di TPS. Jadi tahu semua prosesnya di TPS itu kalau adik-adik jadi KPPS gitu. Ini jelas sudah ya. Nah terima kasih. Untuk menjadi ketua OSIS, tapi berhubung siswa-siswa kami itu masih memandang OSIS itu sebagai apa sih, ikut OSIS kok mau capek, agar meyakinkan mereka tuh berani untuk mencalonkan sebagai ketua OSIS itu bagaimana Bu? Memang OSIS itu kalau di kalangan siswa-siswi SMA, SMK gitu lebih ke apa ya, kurang kerjaan gitu ya bahasa mereka. Kamu sekolah aja yang bener, les kayak apa kayak gitu kan ya. Itu termasuk saya dulu pengurus OSIS di SMP 1 dulu kan. Begitu SMA memang saya dulu lebih memilih ke apa ya, les setiap hari dari Senin sampai Sabtu saya dulu penuh les gitu. Jadi udah gak ada waktu kayaknya ke OSIS gitu kan. Tapi ternyata saya nyesel di situ. Ternyata berorganisasi sejak dini itu sangat-sangat penting untuk nanti kalian kalau sudah di dunia kerja, kemudian kalian sudah hidup di masyarakat, itu sangat penting ternyata berorganisasi sejak dini ya. Nanti bisa disampaikan itu ke seluruh warga masyarakat SMA 1 Bangrejo, itu nanti bisa adik-adik sampaikan bahwa sangat penting berorganisasi, kemudian terlibat dalam kegiatan OSIS di sekolah begitu. Nah nanti kalau kalian kuliah itu nanti sangat-sangat kepake banget. Seperti ini aja, kalau nggak jadi pengurus OSIS belum tentu adik-adik ini berani ngomong sama saya gitu. Saya bisa ngomong juga karena saya dulu juga ikut pengurus OSIS, sampai bapak ibu saya itu kaget. Jadi ada acara di sekolah, saya jadi MC, itu bapak ibu saya kaget, kok dia bisa ngomong di depan katanya
kalau di rumah itu nggak mau ngomong. Nah itu karena saya belajar dari organisasi itu. Mungkin itu nanti bisa disampaikan. Jadi nggak hanya buang-buang waktu di sekolah. Jadi pengurus OSIS itu banyak sekali manfaat yang bisa diambil. Itu nanti sosialisasikan ke semua rekan-rekan di sekolah, terutama biasanya anak-anak yang agak bandel-bandel tuh ya, itu males banget tuh kalau suruh jadi pengurus OSIS. Jangan kan jadi pengurus OSIS, milih aja nggak mau, biasanya gitu ya. Jadi nanti sosialisasinya adik-adik gini, OSIS ini bisa membawa perubahan besar pada diri masing-masing pribadi dari rekan-rekan semua, bahasa kalian gitu, membawa perubahan besar. Yang tadinya ngelunjak sama orang tuanya, kalau sudah berorganisasi ini lebih tertata, lebih punya sopan santun gitu, lebih berintegritas, kemudian disiplin waktu dan sebagainya. Itu nanti bisa disampaikan yang begitu, terutama untuk teman-teman kalian yang kalau saya dulu anak IPS, jadi temannya nakal-nakal. Nah, yang ke situ itu harus banyak itu penyampaiannya. Jadi kalau di IPS itu pemilihan ketua OSIS yang milih dari 30 orang satu kelas itu paling 10 orang yang perempuan doang. Gitulah kira-kira. Nah, kebetulan kalau saya dulu nggak jadi pengurus OSIS di SMA itu karena memang saya merasa tidak pintar, jadi saya harus banyak les gitu. Tapi saya udah dapat ilmunya dari SMP. Nah, jadi sudah mulai ada sesuatu yang bisa saya ambil manfaatnya. Itu saja mungkin. Ada lagi yang lain? Ada tim sukses. Nah, yang jadi tim sukses itu dari kepengurusan kecil atau dari warga sekolah, dan bagaimana sistem dari tim sukses tersebut? Masih belum paham, Bu. Terima kasih. Kan ketua partainya untuk mencalon jadi kepala daerah. Nah, anggotanya partai ini kan banyak nih. Jadi kalian ini harus nyari dulu teman-teman yang bisa dijadikan tim suksesnya di belakangnya gitu loh. Jadi dari teman-teman kalian sendiri, bukan dari panitia, bukan, beda. Jadi kalian harus banyak merangkul teman-teman kalian nih di belakang-belakangnya yang jadi tim sukses. Iya. Apakah ada ketentuan khusus dalam desain TPS seperti kotak suara, surat suara, dan bilik suara? Desain khusus ya? Desain khusus kalau di ketentuannya, kalau di KPU, kalau kemarin karena COVID itu setiap TPS itu hanya berkapasitas 300 orang. Tapi karena sekarang ini sudah mereda COVID, itu bisa dibuat 400 atau 500 pemilih setiap TPS-nya. Gitu. Nanti silahkan diatur aja. Kalau biar nggak berjubel, ya dibuat 300 aja. Buat 300 ya. 300 orang aja, biar nggak rame banget gitu loh di TPS-nya. Kalau di sekolah bisa. Gitu. Ya betul. Jadi kotak dan bilik juga bisa disesuaikan di dalam TPS. Jadi bisa dibuat misalnya biliknya itu di dalam TPS itu dibuat 3 atau 4 bilik, itu bisa ya. Kalau kotaknya tetap 1, biliknya yang dibuat 3 atau 4 gitu di setiap TPS. Jadi biar nggak ada penumpukan di situ ya, ngantri gitu kan. Kasihan juga sampai siang gitu. Ya itu saja mungkin. Kayak kemarin tuh ada yang dibuat tuh janur kuning gitu kan di dalam TPS. Kemudian ada yang pakai bunga-bunga yang di ini. Pokoknya silakan aja didesain sebagus mungkin, tapi tidak menyalahi, maksudnya yang ada di dalam TPS itu
ya itu Bu gitu loh, yang ada di dalam TPS-nya itu nggak boleh ada yang terlupakan. Jadi kayak yang saya sebut tadi, ada DPT-nya, ada surat suara, kotak suara, bilik suara, kemudian ada tinta. Nah itu nggak boleh hilang. Kalau variasi yang lain, desainnya boleh silahkan dipercantik sebagus mungkin. Nah kemudian untuk apa tadi? Yang ditempel. Oh iya, yang ditempel itu paling gambar calon aja di luar. Foto calon. Sama alurnya, sama alurnya. Ini itu aja, sama nanti ada pemberitahuan arah masuk dan arah keluar gitu, panah. Kayaknya itu aja yang ditempel di itu. Nggak boleh juga ditempel macam-macam juga kan. Saja mungkin. Ini bisa dicentang, kalau misalnya ada pakai paku ya silakan dipakai paku, dilubangi, di foto atau di nama. Jadi dianggap sah itu kalau yang bolong itu di foto atau di nama. Biasanya kan atasnya nama, bawahnya dikasih foto, gitu ya. Nah itu. Jadi kalau di luar, di pinggir atau di pas garisnya gitu itu tuh nggak dianggap tidak sah, gitu. Ada lagi? Pas dan cocok untuk yang mau kita ambil untuk pelaksanaan pencoblosan ketua OSIS. Kalau tema mah tergantung sekolah. Begini Bu, jadi menurut Ibu ya, titik pokok atau inti dari berdemokrasi itu apakah di pra pemilu atau pada saat prosesi pencoblosan itu? Nah, sehingga di sini nanti mungkin ini menjadi masukan kami para siswa pada khususnya, ini dititik beratkan di mana ya. Tadi sudah cukup jelas sih, sudah cukup jelas. Tetapi menurut ibu itu lebih ditekankan pada saat pencoblosan atau sebelum itu, di mana ini proses sosialisasi. Terima kasih Bu. Karena kita itu semua akan menuju ke proses pemilihan ini. Pasti kita semua akan terfokus ke situ Pak, ya, ke proses pemilihannya. Itu semua titik beratnya ke situ. Tapi nggak kalah penting proses dari awal penentuan kriterianya, ya, karena kita akan merumuskan siapa sih yang bisa jadi pemimpin di sekolah tersebut, terutama siswa ya. Itu kan ketua OSIS itu jadi pemimpinnya lah istilahnya kan gitu. Kalau di kampus kan ketua senat gitu. Jadi itu juga penting gitu, menentukan kriteria siapa sih yang bisa jadi calon ketua OSIS itu penting. Selanjutnya ke proses pemilihannya, begitu. Ini kalau proses selanjutnya ini akan mengikuti. Kalau proses tahapan-tahapan selanjutnya ini akan mengikuti saja prosesnya. Jadi titik pokoknya itu di penentuan kriteria dan di pemilihan, saat pemilihannya itu mungkin dari saya Pak. Kalau menurut saya gitu. Tapi mungkin kalau biar adik-adik ini paham semua alurnya ya, semua alurnya atau tahapannya itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh gitu. Itu saja mungkin. Jadi terima kasih banyak atas penjelasan-penjelasan yang sudah diberikan kepada kami, anak-anak kami. Kami memang dalam proses belajar Bu, untuk melaksanakan demokrasi sebenarnya sudah dilaksanakan. Setiap pemilihan ketua OSIS, wakil ketua OSIS, bahkan pemilihan ketua kelas juga sudah melaksanakan demokrasi. Cuman yang sekarang ini kita ingin betul-betul sedapat mungkin mirip dengan pelaksanaan pemilu yang sesungguhnya di masyarakat. Jadi kami akan menggunakan itu semua. Jadi terima kasih banyak, kami dari keluarga SMA Negeri 1 Bangarejo sudah mengganggu waktunya. Bapak Ibu di KPI ini sudah bersedia menerima kami, bahkan memberikan ilmu yang sangat luar biasa banyak. Mengingat waktu ini juga sudah
Maaf, ini sudah melampaui waktu kerja Ibu barangkali ya. Sekali lagi kami, kawan-kawan dan anak-anak semua mengucapkan banyak terima kasih. Salam juga nanti untuk Bapak Ketua KPU Lampung Tengah. Terima kasih atas pelayanannya yang luar biasa. Mungkin itu saja kami cukupkan. Sekali lagi kami minta maaf kalau sekiranya kami sudah mengganggu waktu Bapak Ibu di KPU ini. Terima kasih. Baik, kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan Bapak Ibu serta adik-adik ke KPU Lampung Tengah. Ini untuk yang pertama kali. Jadi saya selama menjabat sebagai anggota KPU didatangi guru dan siswa ke kantor ini baru ini yang pertama kali. Jadi terima kasih banyak buat Bapak Ibu yang sudah rela jauh-jauh datang ke KPU, dan inilah yang bisa kami sajikan, dan hanya sedikitlah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa dilanjutkan lagi di lain waktu. Kemudian nanti salam saya sampaikan ke teman-teman semua. Tolong adik-adik, Bapak Ibu, bawalah ilmu yang baik yang saya sampaikan. Yang tidak baik tinggal aja di ruangan ini, jangan dibawa keluar. Ya, mungkin tadi ada kata-kata saya yang nggak baik, itu jangan dibawa keluar, jangan disampaikan keluar. Ya, tolong ditinggal saja di ruangan ini. Sampaikan saja yang baik-baiknya, gitu. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Mungkin saya juga nanti akan berkunjung ke sana, atau dia diundang saya nanti ke sekolahan, bisa juga nanti. Insya Allah kami juga akan memenuhi undangan tersebut jika tidak ada kegiatan yang lainnya. Itu saja, mungkin saya mohon maaf. Mungkin sambutannya juga hanya sekadarnya saja, yang ya karena keterbatasan semuanya lah. Itu mungkin dari saja. Buat salam juga buat Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan Bapak Ibu Guru di SMA 1 Pamongpejo.